Ignacio El Sambuaga akan dilantik sebagai Menteri Tenaga Kerja. Beliau lahir di Manado 6 Juni 1949 dan beliau tamat dari FISIP UI dan juga meneruskan ke Johns Hopkins University di Amerika Serikat. Saudara sebangsa dan setanah air, kita bersyukur bahwa Kabinet Pembangunan 7 telah ditentukan dan dibentuk oleh Bapak Presiden Soeharto. Kita berharap dan berdoa kepada Tuhan agar mereka semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan kita saksikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Kepala BKKBN Bapak Haryono Suyono beserta Bapak Muladi Menteri Kehakiman dan juga Bapak Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Hartarto Sastro Sunarto, dan ini adalah Bapak HR Agung Laksono yang dipercaya menjadi Menteri Negara Olahraga dan Pemuda. Dan kita ketahui memang Menpora memegang tugas yang sangat berat pula untuk menghadapi event-event atau peristiwa-peristiwa keolahragaan, yaitu Asian Games di Bangkok dan juga Olimpiade di Sydney pada tahun 2000. Yang kita saksikan adalah pejabat tinggi dan tertinggi negara serta para mantan Menteri Kabinet Pembangunan 6, Bapak Azwar Anas, Bapak Ibrahim Hasan, Bapak Syarifuddin Baharsyah yang akan menyaksikan pada pagi ini istrinya dilantik menggantikan kedudukannya sebagai Menteri Pertanian. Dan kita saksikan Bapak Insinyur Rahmadi yang dipercaya menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Beliau adalah pejabat karir yang sebelumnya adalah Dirjen dan pada Kabinet Pembangunan 7 ini dipercaya menjadi orang nomor 1 di departemennya. Kita saksikan Bapak Alwi Dahlan. Bapak Alwi Dahlan adalah Menteri Penerangan Republik Indonesia dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala BP7. Namun pada Kabinet Pembangunan 7 ini beliau merangkap sebagai Menteri Penerangan dan Kepala BP7. Beliau lahir di Padang 15 Mei tahun 1933 dan istri beliau adalah Ibu Elita dan mereka mempunyai satu orang putri, Fitri. Saudara sebangsa dan setanah air, kita saksikan Dr. Farid Muluk yang dipercaya sebagai Menteri Kesehatan. Dr. Farid Muluk adalah seorang ginekolog yang terkenal dan beliau juga merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Dan kita saksikan sini adalah Bapak Menteri Fuad Bawazir. Kita ketahui Bapak Menteri Fuad Bawazir pada beberapa bulan belakangan ini sangat sibuk sekali untuk menangani perekonomian Indonesia bersama tim lainnya, dan beliau tengah bercakap-cakap dengan Menteri Tenaga Kerja. Dan kini yang kita saksikan adalah Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bapak Muhammad Hasan. Beliau adalah menteri yang tertua dalam Kabinet Pembangunan 7. Pada 24 Februari yang lalu beliau tepat berusia 67 tahun. Dan beliau kita kenal sebagai salah satu pengusaha nasional yang telah mempunyai nama internasional. Dan terakhir beliau adalah Presiden Komisaris PT Astra. Dan berikut adalah Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Hartarto Sastro Sunarto. Beliau lahir di Delanggu 30 Mei 1932. Beliau pada tahun ini berusia 66 tahun. Dan beliau adalah lulusan universitas di Australia. Saudara sebangsa dan setanah air, kita masih menantikan kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Dan yang kita saksikan adalah Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kepala Bappenas, Bapak Ginanjar Kartasasmita. Beliau lahir di 9 April 41 dan beliau adalah lulusan Tokyo Universitas. Saudara sebangsa dan setanah air, yang kita saksikan ini tengah berbincang-bincang Ibu Siti Hardianti Rukmana, Bapak Rahardi Ramelan dan Ibu
Yustika Syarifuddin Baharja kita saksikan, dan kini mereka tengah bersiap-siap untuk mengikuti upacara kepresidenan pelantikan Menteri Kabinet Pembangunan 7. Yang besar harapan seluruh rakyat Indonesia diletakkan di pundak mereka untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa dalam jangka pendek ini, yaitu mengatasi masalah moneter, dan juga tentunya merekalah yang akan membawa bangsa Indonesia menyeberangi pintu gerbang abad 21. Saudara sebangsa dan setanah air, acara pada pagi ini yaitu pelantikan Menteri Kabinet Pembangunan 7 mendapat liputan luas dari para wartawan dari dalam maupun luar negeri. Bahkan Sigma Foto dari Prancis yang mempunyai kantor pusat di Prancis mengirimkan fotografernya dari Bangkok langsung ke Jakarta untuk meliput peristiwa ini. Tentunya pelantikan Menteri Kabinet Pembangunan 7 ini bukan hanya penting untuk di dalam negeri, juga mendapat sorotan dari dunia internasional. Saudara sebangsa dan setanah air, kita dengarkan beberapa saat lagi Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Ainun Habibie akan memasuki ruang resepsi kenegaraan di Istana Negara ini. Dan kita akan ikuti pelantikan Menteri Kabinet Pembangunan 7 dan didahului dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Wakil Sekretaris Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62 M tahun 1998. Presiden Republik Indonesia menimbang: 1. Bahwa berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 4 MPR 1998 telah diangkat Presiden Republik Indonesia mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden, mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu membentuk Kabinet Pembangunan 7. 3.
bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum pertama keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Menteri Negara, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan, pertama, membentuk Kabinet Pembangunan 7 dan terhitung mulai saat pelantikan, mengangkat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Pembangunan 7 dengan bidang tugas seperti tersebut di belakang nama masing-masing mereka yang tersebut di bawah ini. 1. Saudara Raden Hartono sebagai Menteri Dalam Negeri. 2. Saudara Ali Alatas, Sarjana Hukum, sebagai Menteri Luar Negeri. 3. Saudara Jenderal TNI Wiranto sebagai Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 4. Saudara Profesor Dr. Haji Muladi, Sarjana Hukum, sebagai Menteri Kehakiman. 5. Saudara Profesor Dr. Muhammad Alwi Dahlan sebagai Menteri Penerangan, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 6. Saudara Dr. Fuad Bawazir, MA, sebagai Menteri Keuangan. 7. Saudara Muhammad Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 8. Saudara Nyonya Profesor Dr. Insinyur Hajah Yustika Syarifuddin Baharsyah sebagai Menteri Pertanian. 9. Saudara Dr. Insinyur Kuntoro Mangkusubroto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. 10. Saudara Insinyur Sumohadi, MBA, sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 11. Saudara Insinyur Rahmadi Bambang Sumadio sebagai Menteri Pekerjaan Umum. 12. Saudara Insinyur Giri Suseno Haji Harjono, MSME, sebagai Menteri Perhubungan. 13. Saudara Dr. Andes Abdul Latif sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. 14. Saudara Subiakto Cakrawardaya, SE, sebagai Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil. 15. Saudara Dr. Andes Theo L. Sambuaga sebagai Menteri Tenaga Kerja. 16. Saudara Dr. Andes Haji Abdullah Mahmud Hendro Priyono, SHSE MPA, sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. 17. Saudara Profesor Dr. Insinyur Wiranto Aris Munandar, MSc, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 18. Saudara Profesor Dr. Haji Farid Anfasa Muluk sebagai Menteri Kesehatan. 19. Saudara Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA, sebagai Menteri Agama. 20. Saudara Nyonya Hajah Siti Hardianti Rokmana sebagai Menteri Sosial. 21. Saudara Dr. Andes Saadilah Mosyid, MPA, sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara. 22. Saudara Profesor Dr. Insinyur Rahardi Ramlan, MSc, sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 23. Saudara Insinyur Sanyoto Sastrowartoyo, MSc, EE, sebagai Menteri Negara Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 24. Saudara Ari Marjono sebagai Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 25. Saudara Insinyur Akbar Tanjung sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman. 26. Saudara Profesor Dr. Yuwono Sudarsono, MA, sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 27. Saudara Dr. Haryanto Danutirto sebagai Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan. 28. Saudara Tanri Abeng, MBA, sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. 29. Saudara Nyonya Dr. Anda Hajah Tuti Alawiyah AS sebagai Menteri Negara Peranan Wanita. 30. Saudara HR Agung Laksono sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. 31. Saudara Faisal Tanjung
sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 32, Saudara Profesor Dr. Insinyur Ginanjar Kartasasmita sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 33, Saudara Insinyur Hartarto Suno Patro Sunarto sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. 34, Saudara Profesor Dr. Haji Haryono Suyono sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Kedua, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1998, Presiden Republik Indonesia Soeharto. Pengambilan sumpah jabatan para Menteri Kabinet Pembangunan ke-7 oleh Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiapkah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bagi saudara-saudara yang beragama Islam supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara Tio El Sambuaga yang beragama Kristen Protestan supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Saya bersumpah. Sekarang saudara-saudara supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung, sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah setia kepada Undang-Undang Dasar, bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa, dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggung kepada saya oleh jabatan menteri. Bagi saudara Theo, kiranya Tuhan akan menolong saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya.
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami silakan mengatur dalam masing-masing baris 7. Bapak atau Ibu Menteri menyesuaikan 7 orang per baris. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Luar Negeri. Para istri atau suami kami silakan untuk mendampingi Bapak dan Ibu Menteri. Saudara sebangsa dan setanah air, telah kita ikuti pelantikan Menteri Kabinet Pembangunan 7 dan berikut ini adalah pemberian ucapan selamat oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Ucapan selamat didahului oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Hadri Ainun Habibie serta diikuti oleh para undangan lainnya. Kita saksikan kini para menteri didampingi oleh istri dan suami akan menerima ucapan selamat dari Presiden terpilih Mandataris MPR Bapak Haji Muhammad Soeharto, diikuti kemudian dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Ainun Habibie. Saudara sebangsa dan setanah air, sebagaimana telah kita ketahui bersama, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden adalah mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang pada pagi hari ini telah dilantik oleh Bapak Presiden. Saudara, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, setiap tanggal 16 Agustus, Presiden memberikan pidato kenegaraan di DPR. Dan setiap awal tahun, Presiden mengajukan usulan rancangan undang-undang anggaran belanja dan pembangunan negara yang telah kita ketahui telah disetujui oleh DPR untuk APBN 1998-1999. Sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden mempunyai wewenang di bidang eksekutif, yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Saudara, sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai 3 tugas pokok, yaitu di bidang pelaksanaan undang-undang,
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan menetapkan keputusan Presiden salah satu misalnya. Dan sebagaimana kita ketahui juga, Presiden akan menetapkan perpu untuk menjalankan undang-undang dan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Di bidang pembentukan undang-undang, di bidang legislatif, membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti perpu. Di bidang kehakiman atau yudikatif, memberikan gerasi, memberikan amnesti, memberikan abolisi, dan memberikan rehabilitasi. Sebagai kepala negara, Bapak Presiden membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR dan memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Sebagai Panglima Tertinggi ABRI, Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya dan menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. Dan kita saksikan Bapak Presiden Soeharto beserta Bapak Wakil Presiden B.Y. Habibie beserta Ibu Ainun Habibie tengah memberikan ucapan selamat kepada para Menteri Kabinet Pembangunan 7 yang kita harapkan bersama-sama dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan terkoordinasi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah kita hadapi, tentunya dengan dukungan seluruh rakyat. Saudara, sebagaimana kita ketahui, dalam Kabinet Pembangunan 7 ini terdiri atas 23 menteri baru dan 1 jaksa agung dan 11 menteri yang juga menjabat menteri pada posisi masing-masing di Kabinet Pembangunan 6 dan 1 gubernur Bank Indonesia. Tentunya pelantikan ini mempunyai makna yang sangat dalam bagi seluruh bangsa karena mereka tidak lepas dari sorotan 202 juta rakyat Indonesia yang akan melihat kinerja mereka dalam mengerjakan berbagai tugas dan fungsinya dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Kita ketahui ada 4 Menteri Negara Koordinator pada Kabinet Pembangunan 7, yaitu Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bapak Faisal Tanjung, Menko Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri sekaligus Kepala Bappenas Bapak Ginanjar Kartasasmita, Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Hartarto Sastro Sunarto, dan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sekaligus Kepala BKKBN Bapak Haryono Siono. Saudara, masalah pengentasan kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi negara dan bangsa kita. Sebagaimana kita ketahui selama Orde Baru, pengentasan kemiskinan dapat dikatakan berhasil untuk lebih meminimalkan jumlah warga miskin di negara kita. Namun akibat krisis moneter, hal itu menjadi masalah besar kembali yang harus ditangani dengan serius, terkoordinasi, dan secara baik agar negara Indonesia yang kita cita-citakan dapat segera terwujud. Saudara, saat ini di ruang resepsi kenegaraan di Istana Negara masih berlangsung ucapan selamat dan doa restu dari para tamu undangan yang akan dilanjutkan nanti para Menteri Kabinet Pembangunan 7 beserta istri akan menuju ke Istana Merdeka untuk melakukan foto bersama dengan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Saudara sebangsa dan setanah air, 4 Menko juga akan memimpin koordinasi dengan menteri-menteri yang memimpin departemen, yaitu kita ketahui Menteri Dalam Negeri Bapak Hartono. Yang kita saksikan ini baru saja memberi selamat adalah Menteri Negara Sekretaris Negara Kabinet Pembangunan 6 Bapak Murdiono, dan kita saksikan Bapak Abdul Ghafur, Wakil Ketua MPR DPR, dan juga kita saksikan Bapak Jaksa Agung tengah memberi ucapan selamat kepada para Menteri Kabinet Pembangunan 7. Dan tentunya mereka akan melanjutkan dan juga
akan memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh koleha-koleha menteri di Kabinet Pembangunan 6 yang akan dilanjutkan di Kabinet Pembangunan 7. Di ruang resepsi kenegaraan ini juga terdapat tamu-tamu undangan termasuk para pejabat eselon 1 masing-masing departemen. Saudara sebangsa dan setanah air, tentunya dengan secara tulus kita doakan bersama-sama para Menteri Kabinet Pembangunan 7 ini dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Doa restu kita berikan kepada mereka untuk berjuang demi kehormatan rakyat, untuk membela nama bangsa dan negara, dan selalu berada di jalan orang-orang beriman, selalu berada di bawah lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tugas mereka sangat berat untuk terus mempertaut tali kasih di antara sesama bangsa untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Bapak Presiden telah mengatakan bahwa para Kabinet Pembangunan 7 ini akan melaksanakan catur krida Kabinet Pembangunan 7 dengan landasan filosofi pembangunan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Tentunya mereka juga akan memperkuat kemandirian bangsa yang sesuatu yang merupakan cita-cita kita bersama. Kita tahu bahwa saling ketergantungan antar bangsa semakin kuat di abad 21 ini. Tentunya walau begitu kemandirian bangsa harus terus kita buktikan. Kita saksikan mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak Sarwono Kusumaatmadja beserta Ibu juga memberikan ucapan selamat, dan tampak di layar televisi Anda juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wardiman Joyonegoro beserta istri memberikan ucapan selamat. Bapak Wardiman digantikan dengan Bapak Wiranto Arif Munandar. Bapak Wiranto kita kenal mantan Rektor IPB tahun 93 sampai 97. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan 7 ini lahir di Semarang 19 November tahun 33. Dan yang kita saksikan adalah mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahutan Bapak Siswono yang tengah memberikan ucapan selamat, juga Bapak Menteri Agama Kabinet 6 Bapak Tarmizi Taher beserta Ibu memberikan ucapan selamat dengan tulus ikhlas kepada rekan-rekannya yang pada Kabinet Pembangunan 7 ini dipercaya untuk memimpin departemen masing-masing. Saudara sebangsa dan setanah air, Kabinet Pembangunan 7 ini memang dihadang oleh tantangan yang berat. Namun sekali lagi kita doakan dengan tulus agar mereka dapat menyelesaikan tugas hingga 5 tahun mendatang secara baik. Dan kita saksikan mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Bapak Hayono Isman beserta Ibu, beliau digantikan oleh Bapak HR Agung Laksono yang lahir di Semarang 23 Maret 1949. Dan Bapak HR Agung Laksono juga mengemban tugas yang tidak kalah beratnya untuk menghadapi event-event olahraga nasional maupun internasional. Kita saksikan Menteri Penerangan Republik Indonesia untuk Kabinet Pembangunan 7, Bapak Alwi Dahlan. Beliau adalah seorang pakar komunikasi terkemuka di tanah air, dan beliau pada awalnya menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 58, kemudian mengikuti Foreign Student Leadership Project di Minnesota, Amerika Serikat, kemudian melanjutkan pendidikan di American University, Washington DC, sekaligus bekerja di KBRI. Dan beliau mendapat gelar doktor di Universitas Illinois, Amerika Serikat. Sebelum menjadi Kepala BP7, beliau juga dikenal sebagai staf ahli Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang saat itu dipimpin oleh Bapak Emil Salim. Kita saksikan juga para kepala staf angkatan dan kepolisian turut memberikan ucapan selamat kepada Menteri Kabinet Pembangunan 7.
Saudara sebangsa dan setanah air, pemerintahan pusat yang terdiri dari Bapak Presiden dibantu oleh para Kabinet Pembangunan 7 merupakan perangkat negara Republik Indonesia. Dan kita harapkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana harapan seluruh bangsa akan dapat terlaksana dan tercapai sesuai cita-cita kita bersama. Saudara, antrian pemberian ucapan selamat ini cukup panjang sehingga memakan waktu sebelum acara ramah tamah dan pemberian ucapan selamat ini akan dilanjutkan nanti dengan pengambilan foto bersama di Istana Merdeka. Baiklah saudara, kini saya beralih ke rekan Ari Purnomo Aji. Laporan pemimpin Kabar upacara pengibaran bendera Sang-Merah Putih tanggal 17 Maret 1998 siap dilaksanakan.
pembacaan naskah Pancasila yang diikuti oleh segenap peserta upacara Lapor pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Sabta Pratnya KOP KWRI Republik Indonesia siap dilaksanakan. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang Maha Esa. Dua. Negara dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Kami anggota Korpri daripada kepentingan pribadi atau golongan. Empat. Kami anggota Korpri menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghilangkan diri dari perbuatan tercela. 5. Kami anggota Korpri senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, berdisiplin, serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. 6. Kami anggota Korpri mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesejahteraan masyarakat, serta kesejahteraan Korpri. Untuk pelajaran pelaksanaan tugas. Para pejabat eselon 1 dan serta upacara sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena upacara bendera yang kita laksanakan setiap zaman. Upacara pagi ini merupakan awal dari Kabinet Nomor 7 yang mulai melaksanakan tugas. Kita menghadapi banyak tantangan dan harapan. Dan mereka yang tidak memperoleh pekerjaan karena dampak krisis moneter dan krisis ekonomi. Harapan kita bersama adalah agar krisis tersebut segera dapat terakhir dan kehidupan bermasyarakat serta dunia usaha dapat normal kembali hingga tidak timbul gejolak-gejolak yang dapat meresahkan. Yang saya laksanakan Departemen Tenaga Kerja untuk senantiasa bekerja keras dengan mencurahkan
segenap tenaga dan pikiran, semuanya pasti dapat kita selesaikan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tadi saya lupa sebelum menyampaikan sambutan ini, saudara-saudara belum diistirahatkan. Saya langsung saja sebagai pembina upacara supaya semua istirahat di tempat. Termasuk bapak-bapak selengkap, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Sidang umum MPR 1998 baru saja 5 tahun ke depan. Tantangan yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan pada saat ini dan pelita ketujuh nanti semakin berat. Dan Departemen Tenaga Kerja sebagai pengelola sumber daya manusia harus sudah menyiapkan tenaga kerja agar mempunyai daya ke Indonesia. Berkaitan dengan itu, maka Departemen Tenaga Kerja memprioritaskan pelatihan untuk mengantisipasi masalah-masalah ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian pengangguran dapat dikurangi. Hadirin sekalian yang terhormat, dalam pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto tanggal berupaya krisis moneter, tenaga kerja tersebut dapat memperoleh penghasilan sekaligus menyalurkan mereka dengan harapan situasi krisis dapat pulih kembali. Tertitik tolak dari pidato Presiden tersebut, Departemen Tenaga Kerja akan segera melaksanakan hasilnya dapat dirasakan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tugas untuk mewujudkan misi kita, misi Departemen Tenaga Kerja dalam situasi seperti ini, kita sadari bersama tidak ringan. Tetapi kita semua harus melaksanakan tugas tersebut untuk mewujudkan misi kita. Sebagai akibat dari krisis ekonomi, agar upaya-upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, untuk dapat menempatkan tenaga kerja sebanyak mungkin dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kepada pundak kita bersama, tanggung jawab dan tugas ini diletakkan, dan kita semua harus bekerja keras dengan penuh disiplin. Saya mengambil kesempatan yang baik ini sekaligus memperkenalkan diri saya kepada ibu dan bapak-bapak seluruh jajaran Departemen Tenaga Kerja, dari pejabat eselon 1 sampai kepada karyawan-karyawan yang berdiri dalam barisan yang paling depan dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Seraya mengajak, marilah kita bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, bahu-membahu dengan penuh disiplin, sesuai dengan koordinasi pimpinan dan kerjasama erat yang terkait dengan pihak-pihak terkait yang baik, kita melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya kemarin pada waktu serah terima telah mendengar bahwa seluruh jajaran Departemen Tenaga Kerja, semua ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adalah pekerja-pekerja yang ulet dan penuh disiplin dan telah menunaikan tugas dengan baik selama 5 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, saya mohon dan saya minta supaya keuletan, kedisiplinan, prestasi, kesabaran yang telah ditunjukkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, selama 5 tahun terakhir ini, saya sekali lagi minta untuk ditingkatkan, meskipun kita dalam keadaan situasi yang masih dililit oleh situasi ekonomi yang kita ketahui bersama, bukan menjadi mundur, bukan menjadi kurang disiplin, bukan menjadi kurang kerja keras,
tetapi memacu dan mendorong kita untuk bekerja lebih keras lagi mewujudkan tugas-tugas kita bersama. Dengan demikian, saya meyakini bahwa tugas-tugas yang akan kita laksanakan ke depan, kalau kita bersama-sama melaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, dengan penuh disiplin, penuh tanggung jawab, sebagaimana yang telah ditunjukkan selama ini oleh ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, maka tugas-tugas tersebut akan dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan harapan dan optimisme yang ada pada kita sekalian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di bidang kesehatan menyertai ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan kita semua. Sekian dan terima kasih. Bersatu tekad menuju ke depan, berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan, membangun negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera, memakai akal dan daya, memimpin membangun pengembang, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta dipandukan oleh haluan negara kita. Tanpa pamrih di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, seperti maju terus. Beri gambaran lain, mayoritas TKI, TKW beserta keluarganya disekam oleh berbagai persoalan yang berkaitan dengan krisis ini. Pada triwulan pertama tahun 19 dengan biaya sendiri, TKI dari Korea Selatan saat ini ada belasan ribu migran Indonesia yang mendekam di berbagai rumah tahanan Malaysia menunggu saat deportasi Kompas 7/98. Pemerintah Malaysia sendiri telah lama merencanakan pemulangan sekitar 600.000 buruh migran Indonesia karena alasan krisis ekonomi dan moneter. Suara Pembaruan, Nadia binti Awin yang bekerja di Riyadh, Saudi Arabia, mengadu kepada Solidaritas Perempuan bahwa ia lari dari majikan karena seringkali dipukuli dan gajinya tidak dibayarkan. Lebih tragis lagi nasib Rusmiati binti Haris Riono yang babak belur oleh siksaan majikan. Kulit sekujur tubuhnya melepuh, telinga kiri cuil tinggal separuh, bibir pecah bekas sayatan pisau, kepala bagian kiri belakang luka bekas pukulan, kedua betis pinggul kanan dan punggung mulai membusuk, telapak tangan dan kaki tak bisa lagi menyentuh karena luka yang parah.
pada hari ini masih juga yang pertama ya. Terus para pejabat sudah satu juga sudah melakukan tetap persiapan untuk eksekusi untuk menteri kita yang baru. Jadi kami ditunjuk untuk menampung apa yang akan disampaikan oleh Ibu Bapak dan begitu. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Hermanto ya. Di sini saya Kepala Bagian Informasi dan Penerangan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri. Nanti saya Pak Sumitro juga dari Biro Humas. Silakan. Terima kasih sudah hari untuk kita bertemu. Namun demikian kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini melalui Bapak tidak-tidaknya sebagai pendahuluan dari kami menyampaikan petisi kepada Menteri yang baru yang hadir bersama kami. Sebagian besar dari mereka mengalami problema mulai dari penganiayaan sampai penipuan, juga ada kematian, kasus-kasus kematian. Kemudian Pak Dadang Mohtar problem dialami oleh mereka. Kemudian Salma Sapitri yang sering datang ke kantor Bapak untuk menangani kasus-kasus buruh migran. Wahyu Susilo dari tim advokasi dan juga sebagai anggota KOPBUMI, Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia, yang dalam selama bulan Desember banyak melakukan upaya dialog kepada Deknaker, tetapi hasilnya tidak ada. Kemudian Yuni dari Forum Saya, keluarga kami, sahabat kami, saudara kami, yang tentunya kebanyakan yang kurang menguntungkan, terutama adanya kasus pemulangan secara paksa. Lalu ada lagi akan dilaksanakannya pemerkosaan ataupun penganiayaan yang telah ditangani oleh kami ya, dari keluarga buruh migran, dan juga kami minta pertolongan kepada itu. Sampai sekarang dia tidak bisa bekerja lagi, dia catat. Lalu tidak untuk kemungkinan kejadian-kejadian itu banyak sekali, dan juga sekarang mungkin kasus-kasus itu masih banyak, terutama mengenai pemerkosaan ataupun yang sangat dominan sekali itu tidak dibayarnya gaji oleh majikan. Kami sudah menghubungi baik ke PT maupun ke calo gitu Pak, istilahnya calo Pak, ada sponsornya, ada calonya gitu. Ya mereka namanya calo cuma sampai dikirimkan udah, yang penting mereka untung. Nah untuk itu kami mohon perhatian. Sekali lagi mohon perhatian dari Bapak agar supaya nasib saudara kami, anak kami, keluarga kami di sana itu betul-betul, terutama di Saudi Arabia ya, dan juga di negara-negara bulan Juni kita jadwalkan ratusan kasus. Oke, kita cek tapi nggak pernah dijawab. Lalu Ibu Tati yang mengalami penganiayaan yang sampai sekarang beliau itu masih sakit. Yang catat pernah datang ke sini 3 kali. Ya kalau menanyakan ya, itu. Contohnya selama sakit di Hongkong jadi tidak full, dikasih cuma 1 paruh. Tiba-tiba sama majikan dipulangkan tanpa alasan, tidak mengetahui konsulat, tidak mengetahui ini lihat sini kalau bicara juga sini imigrasi. Tiba-tiba langsung diantar ke airport. Tiba-tiba diantar ke airport. Dipulangkan kapan itu? Tanggal 22 Februari. Untuk buruh di Indonesia sendiri, di dalam negeri, misalnya proyek padat karya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang berwenang di Indonesia, seperti misalnya Gubernur Jawa Timur, itu punya pandangan yang sangat keliru tentang situasi buruh migran Indonesia dikaitkan dengan krisis yang ada. Dikatakan oleh Gubernur, dengan krisis ekonomi, para TKI justru mendapatkan upah yang tinggi. Katanya dari Korea Selatan itu lebih dari 1.000, rencananya 2.000, itu yang formal, yang jelas. Belum lagi mereka yang berangkat dengan jalur-jalur tidak formal. Dan mereka yang berangkat tidak melalui jalur formal itu bukan kesalahan mereka,
Tetapi karena memang jalur-jalur yang ada demikian sulit, demikian menekan, sehingga banyak dari buruh migran kita yang mungkin itu bisa ditambahkan ilustrasinya menggunakan jalur-jalur tidak berdokumen. Mereka menurut saya tidak bersalah karena situasi lah yang menyebabkan mereka begitu. Nah, kasus-kasus deportasi ini kalau mau dirunut lebih panjang lagi, Malaysia sendiri sudah merencanakan ratusan ribu yang akan dipulangkan. Kenapa hal ini tidak menjadi perhatian, harganya 4.000? Dan baru bulan Februari kemarin, kasus yang kami terima, kurs di luar 10.000, TKW hanya menerima 7.000. Itu di depan mata kepala kita sendiri. Dan tidak ada hal yang yang saya lihat dilakukan oleh pejabat-pejabat berwenang. Karena itu kasus deportasi ini dan kasus kurs mata uang asing bagi TKW, saya kira satu poin yang menyanggah bahwa problem buruh migran dalam situasi krisis tidak ada. Yang kedua, untuk 3 bulan terakhir ini saja kasus kekerasan terus berlangsung. Karena yang bersangkutan melarikan diri. Surat yang terakhir mengatakan dia dipukuli oleh majikannya. Memenuhi ekspor jasa tenaga kerja. Buruh migran adalah manusia yang hak asasinya harus dipenuhi, serta warga negara yang berhak mendapat perlindungan. Kedua, kami menuntut Departemen Tenaga Kerja pada Kabinet Pembangunan 7 harus segera membuat konsep perlindungan buruh migran dan mekanisme pelaksanaannya yang bersih dalam mengatasi dampak krisis ekonomi saat ini. Dalam kerangka ini, Menteri Tenaga Kerja perlu membersihkan aparatus Departemen Tenaga Kerja dari oknum-oknum dan praktek-praktek yang merugikan buruh migran, menipu, merugikan dan memeras buruh migran dengan berbagai modus operandi. Yang ketiga, perlu tim khusus untuk penanggulangan krisis ekonomi keluarga buruh migran juga dalam mengantisipasi ledakan